Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah kita membahas tentang masalah niat di dalam menunaikan ibadah puasa, maka rukun yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, menahan dari segala hal yang membatalkan. Kadang kita bertanya, ketika kita menelan ludah, apakah ludah membatalkan terhadap puasa kita? Ketahuilah, menelan ludah ini hukumnya tidak membatalkan terhadap puasa jika memenuhi 4 syarat. Jika terpenuhi 4 syarat, maka tidak membatalkan terhadap puasa. Yang pertama adalah menelan ludah miliknya sendiri. Milku nafsihi, miliknya sendiri yang ditelan. Kalau ludahnya orang lain, maka hukumnya membatalkan terhadap puasa. Dan kita dilarang menelan ludah orang lain karena termasuk al-mustagzarat, sesuatu yang menjijikkan, kecuali 2 orang. Yang pertama adalah ludah ulama natabarraku bihi. Yang kedua adalah ludahnya seorang istri. Ini syarat pertama. Ludah tidak membatalkan terhadap puasa itu kalau ludahnya sendiri. Kemudian syarat yang kedua adalah ludah tidak membatalkan terhadap puasa jika khalis murni, tidak ada campurannya. Tapi ketika ludah tersebut bercampur dengan benda lain, bercampur dengan air, bercampur dengan pewarna makanan, pewarna permen, dan sejenisnya, maka ketika ludah tertelan dengan bercampurnya benda lain, hukumnya membatalkan terhadap puasa. Syarat yang ketiga, di dalam menelan ludah tidak membatalkan puasa ini dengan syarat, yakni ludah tersebut harus suci. Kalau seandainya ludahnya itu mutanajjis, salah satu contoh, misalnya mulut kita keluar gusi kita berdarah misalnya, kemudian kita belum mensucikan mulut kita, maka ludah yang terkena gusi yang berdarah atau daerah gusi yang berdarah, maka hukum ludahnya terkena najis, dan hukum ludahnya kalau ditelan membatalkan terhadap puasa. Inilah syarat yang ketiga, yakni ludah tersebut tidak batal kalau seandainya ludahnya adalah suci. Kemudian yang keempat, ludah tidak membatalkan terhadap puasa selama masih ada di dalam mulut, selama masih ada di dalam batasan mulut. Ketika ludah sudah keluar dari mulut, maka ketahuilah itu membatalkan puasa kalau kita menelan kembali. Salah satu contoh, misalnya ketika siang hari bulan Ramadan, kita misalnya saudara kita yang bekerja sebagai security megang sempritan, dia masukkan sempritan ke dalam mulut, kemudian dia keluarkan kembali, kemudian dia masukkan kembali, maka ludah yang sudah keluar menempel di dalam sempritan lalu dimasukkan lagi ke dalam dan ditelan, maka itu membatalkan terhadap puasa. Seorang ibu misalnya, seorang muslimah akan menjahit pakaiannya,
Misalnya dia mengambil benang, ngambil jarum, kemudian dimasukkan benang ke mulut untuk supaya basah dan dimasukkan ke jarum, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut, maka ludah yang sudah menempel di benang lalu dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan, ini hukumnya membatalkan terhadap puasa. Jadi jika 4 syarat ini terpenuhi, maka ludah tidak membatalkan terhadap puasa kita. Yang kedua, tentang masalah dahak atau riya. Yang pertama, ketika kita dengan sengaja mengeluarkan dahak, mengeluarkan riya, kemudian sampai kepada haddud dhahir, sampai ke mahrajnya ha atau kha, sampai ke mahrajnya ha atau kha, maka itu sudah sampai ke haddud dhahir, maka dahak tersebut harus dibuang, harus dikeluarkan. Kalau sampai ditelan kembali atau tertelan kembali, maka hukumnya membatalkan terhadap puasa, sebab kita sengaja mengeluarkannya dan keluar sampai ke haddud dhahir, lalu masuk lagi ke dalam, maka batallah puasa kita. Yang kedua adalah kalau seandainya tanpa sengaja kita keluarkan, tanpa sengaja keluar dahak atau riya tersebut, ternyata sampai ke haddud dhahir, ke mahrajnya ha atau kha, ternyata setelah sampai di luar, di sini kalau kita membuangnya maka tidak batal puasanya. Tapi kalau kita menelan kembali, sengaja menelan, maka hukumnya membatalkan terhadap puasa. Tapi kalau keluarnya tanpa sengaja hingga ke mahraj ha atau kha, setelah sampai di mahraj ha atau kha, kemudian masuk lagi ke dalam, tertelan tanpa sengaja, tertelan kembali lagi ke dalam tanpa sengaja, maka jika tertelan kembali lagi tanpa sengaja, berusaha mau dibuang tapi tidak bisa, maka tidak membatalkan terhadap puasa. Inilah tentang masalah dahak. Yang ketiga, dahak dikatakan ada 2 tempat keluarnya dahak. Yang pertama adalah al-maidah, yang kedua adalah ad-dimag atau otak. Ketika dahak itu keluar misalnya dari otak kita, kemudian melalui kerongkongan, melalui leher, lalu jatuh ke dalam, ke kantong makanan, maka ketahuilah dahak ini tidak membatalkan terhadap puasa, sebab dahak tersebut keluar dari batin dan masuk ke kerongkongan, ke leher melalui arah batin, dan masuk ke kantong makanan juga ke arah batin. Karena itulah dalam masalah yang ketiga ini tidak membatalkan terhadap puasa. Jadi walhasil wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu bil manwi, mengetahui kepada apa yang diniati, mengetahui terhadap apa yang kita tunaikan, sebab setiap ibadah yang tanpa disertai ilmu, tanpa mengetahui rukun-rukunnya, ketahuilah maka ibadah tersebut hukumnya ditolak dan tidak diterima. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang membatalkan puasa secara seksama dan teliti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri, dan mudah-mudahan membawa barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.